السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hadratul Mukarramin, sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para syarifah zuriatnya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doakan kepada beliau-beliau dimanapun berada, semoga Allah panjangkan umur, disihatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kecintaan daripada datunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bersama beliau di dalam surganya kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Begitu pula sama-sama kita muliakan dan kita taati para alim ulama, guru-guru agama dimanapun beliau berada. Kita doakan semoga dipanjangkan umur, disihatkan badan, kabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga dapat senantiasa membimbing kita dan senantiasa berada di dalam hidayah, di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan kesunahan-kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang sama-sama kita hormati para ketua RT di lingkungan Majelis Ta'lim At-Taqwim, tokoh-tokoh masyarakat, para tetua kampung yang kita hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, senantiasa memberikan rahmat nikmat yang banyak kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, yakni bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian menuntut ilmu agama, duduk bersama-sama kita di sini dalam rangka untuk mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah semata. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi, dirahmati, diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, kemudian daripada itu, fa innal abdal muzniba Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaihi adalah seorang hamba yang mengaku berdosa, yakni Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaihi, pengarang daripada atau penyusun daripada kitab Syarah Al-Mawa'idh Al-Usturiyah. Beliau mengaku hamba yang berdosa, padahal beliau adalah seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama daripada ulamanya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pangkat setinggi itu sudah mengaku hamba yang berdosa. Bagaimana dengan kita?
kita nang kada bisi pangkat di hadapan Allah, kada punya pangkat di hadapan manusia, masih tidak merasa malu untuk melakukan dosa dan kesalahan. Beliau Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaihi mengaku sidin banyak dosa. Ba'da tuli khawdihi fi bahril dzunub wal isyan. Kata beliau setelah lama tenggelam di dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Talaba ridar rahman, beliau menuntut akan keridhaan Allah yang bersifat rahman pengasih. Wa mukhalafatas syaitan, dan beliau menuntut untuk tidak menuruti daripada rajuan syaitan. Wan najata minan niran, beliau juga menuntut lepas daripada api neraka. Wa dukhula fi daril jinan, dan beliau juga menuntut kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Walam tusmah lahu nafsu bisuluka sabilal aman, dan beliau mendapatkan kesempatan baginya mencapai jalan keimanan. Ghaira annahu wajada fi hadisin ghairil insan, selain bahwasanya mendapati di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar beliau, saya tidak akan mendapatkan kesempatan yang banyak untuk mencapai jalan keimanan kepada Allah kecuali adalah menemukan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul mu'jizat wal burhan, yang mana Nabi Muhammad itu adalah memiliki mukjizat dan kemuliaan. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran. Ujar Nabi dalam satu hadisnya, barang siapa mengumpulkan 40 hadis, maka orang tersebut di dalam keafiatan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada mengumpulkan 40 hadis tadi adalah menghafal, menguasai, mengamalkan. Lalu kemudian panjama'al abdu arba'ina hadisan, lalu beliau yang mengaku hamba dan berdosa Muhammad bin Abi Bakar, Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Uspuri, yang dikenal dengan Uspuri. Beliau mengumpulkan 40 hadis bil asanil muttasilat ila Nabi alaihi salatu wasallam, yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil masyayikhil mukhtarin, daripada guru-guru beliau yang terpilih, wala immatil kubbar, dan imam-imam yang besar. Wa yarwi kullu wahidin an ba'd sahabatil abrar, dan beliau juga meriwayatkan satu demi satu diambil daripada sahabat-sahabat Nabi yang memiliki perilaku yang bagus. Wazadal abdu fihi ma yalaku minal mau'izah, dan beliau tambahi lagi, pengarang kitab ini menambahkan sesuatu yang layak di dalamnya daripada nasihat-nasihat dan hikayat-hikayat cerita al-musmu'ah minal ulama iz-zukurin bil akhbar wal asar, yang didengar beliau daripada ulama al-mazkurin fil akhbar wal asar, yang disebutkan daripada hadis dan perkataan sahabat. Asa ayyamana min saftil mulkil jabbar, beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan daripada siksa daripada Allah yang maha gagah dan maha perkasa. Wa yajidu manahu fil akramil hakimis sattar, dan beliau mendapati akan cita-cita di negeri akhirat, berharap di negeri akhirat mendapatkan daripada Allah al-hakimis sattar, yang zat yang maha bijaksana lagi maha pengampun. Bi barakati ma jama'a min hadis wal akhbar, dengan berkat beliau mengumpulkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassad du'a minan nazirin fihi, beliau juga memohon doa minan nazirin fihi, bermula hadis yang pertama dengan tema menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamurhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, bermula orang-orang yang penyayang, orang yang hatinya memiliki sifat kasih sayang, akan disayang mereka itu oleh Allah yang bersifat penyayang. Lalu kemudian ujar Rasulullah, irhamu man fil ardi, ujar Nabi dalam satu hadisnya, berikanlah kasih sayang kepada orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan memberikan kasih sayang pula kepada kamu orang-orang yang berada di langit. Hadis ini memberikan pengajaran, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Bila mana kita menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya para malaikat yang ada di atas langit pun akan menyayangi kita, sebab menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Paham baliknya atau mafhum mukhalafahnya, bila kita tidak menyayangi, bila kita menyia-nyiakan orang yang ada di bumi, niscaya para malaikat pun juga akan menyia-nyiakan kita. Pertanyaannya, siapa orang yang berada di bumi? Yaitu bubuhan kita. Karena kita ini berdiam di bumi. Kada di langit kita, kada di awan kita berdiam, kada di atas pohon kita. Kita ada di bumi. Bini kita di bumi, anak kita di bumi, mintuha kita di bumi, lebih lagi orang tua kita di bumi. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bumi tersebut wajib hukumnya kita sayangi, kita cintai. Bagaimana cara menyayangi mereka? Tentu kalau orang tua kita doakan kepadanya, kita santuni, beri duit amun ada bisi duit. Begitu pula bini anak-anak kita, kewajiban suami untuk memberikan nafkah hidup mereka, uang belanja mereka, duit. Ya, kalau anak bini jangan disia-siakan. Ini pesan moral daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya manusia yang dimaksud di sini, bahkan binatang sekalipun. Ada bisi piaraan ayam diberi makani, ada bisi piaraan kucing diberi makani, ada bisi piaraan burung diberi makani. Jangan hendak membuat disangkar aja, mengurung aja, tapi binatang tadi dibiarkan kelaparan dan kehausan. Awas, hati-hati bila membiarkan mentelantarkan binatang tadi, maka seluruh malaikat yang ada di bumi pun akan mentelantarkan orang tersebut, sebab bertolak belakang dengan hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ujar Nabi, berilah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, niscaya para malaikat pun yang ada di atas langit akan menyayangi, memberikan kasih sayang kepada kalian. Terkait dengan hadis di atas tadi ada satu cerita. Wa fi muwaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Hikayat ini, cerita ini bersumber daripada Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan Umar bin Khattab, tahu lah pian kalau salah pendapat. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, khalifah Rasulullah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq.
Bagaimana Umar ini? Sidin selain pemimpin yang adil, beliau juga seorang yang sangat pemberani. Diakui oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah dari kota Makkah menuju kota Yasrib atau Madinah. Kenapa Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah? Karena sudah keterlaluan orang-orang Quraisy menyiksa, mengintimidasi, mengancam dan sebagainya, bahkan dibunuh para sahabat Rasulullah sehingga dakwah Nabi kada jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah dan para sahabatnya berpindah berhijrah, orang-orang yang setia. Rasulullah berkawan Abu Bakar tengah malam keluar, ya kah? Menuju apa? Gua Hira kah? Gua Sur. Nah, di situ Rasulullah bersembunyi. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kada malam sini, siang sini pengumuman. Ujar Umar bin Khattab, wahai jagawan-jagawan Quraisy, siapa nang hendak bininya janda, anaknya yatim, hadangi aku esok hendak hijrah maumpati Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tunggu aku di belakang bukit itu, kita bakal lahir. Ujar siapa? Ujar Umar bin Khattab. Hadangi aku, tunggui. Kalau hendak bininya janda, kalau hendak anaknya yatim, kita bakal lahir. Siapa tuh? Umar bin Khattab. Ini pemimpin yang pemberani. Kada cukup di situ. Setan. Tahu lah pian setan. Tahu ya kalau di Quran mah setan. Setan itu di dalam kitab disebutkan, diceritakan, bila tahu setan ini jalan pacang dilewati, akan dilewati oleh Umar bin Khattab, maka setan memilih jalan yang lain. Kada hendak bapapasan kita anak berdapat. Kalau pindah ditempeleng Umar bin Khattab, setan takutan. Bukan hanya manusia, setan pun takutan dan Umar bin Khattab. Tapi bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Beliau adalah pemimpin yang adil. Beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara. Satu ketika anak Sidin Abdullah Bailang kawadah Sidin. Sidin waktu itu mengerjakan apa aja kita yang ibarat sekolah tuh PR lah, mengerjakan tugas-tugas negara, menyalakan lampu. Lalu mengatuk anak Sidin luar. Assalamualaikum abah, ya kabar bahasa Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ulun anak pian si anu Abdullah. Apa kaparluan keluarga? Masuk. Begitu masuk, anak Sidin dipajahi Sidin lampu dipajahi Sidin. Kenapa? Karena anak tadi bapadah kaparluan keluarga. Kalau kaparluan negara, hanya Sidin nyalakan lampu. Ini artinya apa? Fasilitas negara khusus untuk negara, kada bisa dipakai untuk pribadi. Tahu mah inilah mobil plat merah dibawa kemana kalah? Padahal itu adalah fasilitas negara. Kada tahu kita apakah dibawa rekreasi ke pantai, udah tahu mobil plat merah, udah tahu kita. Itu kita mau urusi kita ya. Yang penting begitulah akhlak yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kisahnya? Kana yamshi fi sakakil Madinah. Adalah Umar bin Khattab, beliau berjalan di lorong-lorong sempit kota Madinah. Para asabiyan kana fi yadihi uspur. Lalu kemudian Umar bin Khattab melihat seorang kanak-kanak kecil, di tangannya ada seekor burung pipit. Wa kana yal'abu bihi, dimain-mainkannya burung tadi oleh kakak-anak tadi, dihambung-hambungnya apakah siannya. Melihat peristiwa seperti itu, farahima Umar zalikal uspur, lalu timbul maras kasihan Umar. Ya Allah, kasihannya burung pipit yang halus itu dimain-mainkan kakak anak tadi.
Pastarahu, lalu Umar bin Khattab mendekati dan membeli burung tersebut minas sabiyyi, daripada kakanak. Setelah Sidin beli dengan harga yang mahal tadi, lalu kakanak tadi menyerahkan burung pipit. Setelah Sidin ambil, fa'ataqahu, lalu Umar bin Khattab melepaskan burung pipit tadi, dibebaskan Sidin. Seiring berjalannya waktu, falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu ra'al jumhur fil manam. Lalu kemudian diwafatkan, sampai waktunya diwafatkan Umar radhiyallahu taala anhu. Ra'al jumhur, orang ulama-ulama jumhur atau orang-orang yang ahli kasyaf melihat di dalam mimpi. Melihat apa? Bagaimana kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar di dalam surga. Fasa'aluhu an halihi, lalu mereka bertanya kepada Umar bin Khattab. Faqalu, lalu mereka bertanya, ma fa'alallahu bik ya Umar, apa yang Allah lakukan dengan pian? Qala, ujar Umar menjawab, wa farali, Allah mengampuni dosaku, wa tajawaza anni, dan merahmati aku, mengampuni aku dan memberikan rahmat lawan aku, ujar Umar. Qalu, lalu ulama jumhur tadi bertanya lagi, bi ayyi syai', apa sebabnya pian mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah? Bijudika, apakah dengan kamurahan pian, au bi adlika, atau dengan keadilan pian, au bi zuhdika, atau dengan sifat zuhud pian? Qal, Umar menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri, tatkala kalian memasukkan aku di dalam kubur, wasatartumuni bit turab, kalian sudah menutupi aku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, lalu kemudian kalian meninggalkan aku satu demi satu, pada khala alayya malakani muhibani, lalu sebentar kemudian masuklah kepadaku di dalam kubur dua orang malaikat yang menakutkan. Yang biasa dipadakan tukang talqin, bila datang 3 orang malaikat, maka yakinlah yang satu adalah palsu. Ya, kalau nyebut 3, padahal berdua aja. Lalu ujar Umar, setelah kalian tinggalkan saya dalam kubur sendirian, lalu masuk atasku 2 orang malaikat yang menakutkan. Tara akli, hilang akalku. Warta'adat mafasili, terasa bergetar persendianku. Min haibatiha, daripada kedahsyatannya itu 2 orang malaikat tersebut. Wa akhazani wa ajlasani, lalu malaikat tersebut memegang aku. Wa ajlasani, mendudukkanku. Wa arada ayas'alani, ketika 2 orang malaikat hendak menanyai aku, pasami'tu nidaan minal hatib, lalu terdengar suara tanpa ada rupanya. Ada suara tapi kada ada rupanya. Misalnya nih, Om Surya berjalan ya, kalau di hutan ada suara, kada ada orangnya. Om Surya ya, misalnya kalau kenapa di bawah ya, kalau bingung kenapa di bawahnya, bingung sudah menjawab. Sandalnya sini di bawah, Bang. Nah, ujar suara tadi yang tidak ada rupanya, utruka abdi wala takhufahu, tinggalkan hambaku itu, jangan kalian takuti, wahai malaikat, tinggalkan hambaku nang seikong itu, jangan pian takut-takuti. Fa inni rahimtuhu, sesungguhnya ujar suara, aku sudah merahmatinya. Wa tajawaztu anhu, dan aku sudah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena orang tersebut, Umar yang dimaksud tadi, telah memberikan kasih sayang kepada seekor burung pipit ketika di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka sebagai balasannya aku rahmati, aku berikan kasih sayang kepadanya ketika berada di akhirat, ketika berada di alam kubur. Itu balasan orang yang memberikan kasih sayang kepada orang yang ada di dunia. Maka para malaikat pun juga akan memberikan kasih sayang pula. Hikayat ukhra, cerita yang lain.
Kana 'abidun fi bani Israil marwa ala kasibin minar ramal. Pada zaman dahulu, lain nang kisah di TV itulah. Film kekanakan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu ada ahli ibadah di zaman Bani Israel. Marwa ala kasibin minar ramal. Telah melewati ia atas pedagang pasir. Waqad asaba, telah melewati ia, bukan pedagang, padang pasir, berjalan di padang pasir. Waqad asaba Bani Israil maja'atun, lalu kemudian menimpa pada Bani Israil itu maja'atun, musim apa aja kita paceklik lah, artinya musim panas, kemudian bebaras kada banyak lagi sudah musim nang susah. Fatamanna fi nafsi anna hadza law kana daqiqan, lalu seorang abid nang ahli ibadat mencita-cita di hatinya bahwasanya jikalau pasir ini jadi tepung, la asba bituni Bani Israil, ini saya aku hendak memberikan makan seluruh penduduk Bani Israil ini. Inya mencita-cita seandainya padang pasir nang luas yang tandus ini berubah menjadi gandum, niscaya aku berikan makan kepada bubuhan Bani Israil. Ujar abid nang ahli ibadah tadi. Baguslah baniatlah. Baniat. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang nang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ini pian innamal a'malu biniat, bagus baniat itu. Baniat barang dulu nang bujang-bujang nih. Aku baniat bila aku sugih ina aku melamar bebinian nang tinggi badannya, rambutnya hitam lebat terhurai, matanya galak, ya Allah, pokoknya hidungnya mancung keluar bukan mancung ke dalam, pokoknya bibirnya pokoknya nang kayak artis India lah kira-kira. Mencita-cita bagus kalau nang kayak Jar Agro Bakri pondokan, nolak pondokan buan asrama. Mencita-cita artinya ulun guru kina maunya tamat sekolah, ulun mencita-cita mencari bini nang kayak artis India, pokoknya hidungnya mancung, matanya galak, rambutnya tebal hitam, pokoknya itulah an impiannya. Jadi Jar Guru Bakri batakun ikam nang apa modal? Kada banyak lah modal guru aja lah. Bakami aja lajangnya sendiri. Bakami lajang itu aja, nah, lajang mana bakami. Itu aja modalnya. Begayanya. Nah, orang ahli ibadat ini mencita-cita memandang padang pasir yang luas itu, mencita-cita seandainya ini jadi tepung, niscaya aku beri makani seluruh Bani Israel yang di masa itu masa paceklik. Lalu fa'auhallahu ta'ala ila nabiyin min anbiya'ihim, lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi daripada Bani Israel. Annaqul fulan, katakanlah kepada fulan tersebut, innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh memberikan kepadamu pahala ma sebanyak pasir tadi. Lau kana daqiqan, jikalau bukit pasir itu benar-benar menjadi tepung, fatasaddaqat bihi, lalu ia menyedekahkannya tadi. Dan sesuai niatnya diberikan pahala sebanyak itu juga. Ini hebatnya umatnya Rasulullah, berniat aja dapat pahala, berniat kebaikan dapat pahala. Ya, berniat hendak melakukan kebajikan sudah ditulis Allah pahala. Tapi kalau berniat hendak melakukan kejahatan belum dilakukannya, kada dicatat Tuhan. Tapi orang yang beriman ketika berniat hendak melakukan kebajikan sudah Allah catat satu. Begitu melakukan dapat pahala pulang satu kebajikan dibalas 10. Orang beriman ketika berniat hendak melakukan kejahatan kada ditulis lagi. Begitu dilakukan kejahatan ini ditulis satu aja. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman rahimah ibadallah yarhamuhullah taala, maka barang siapa, ujar pengarang kitab ini, memberikan kasih sayang kepada hamba Allah, niscaya Allah pun akan memberikan kasih sayang kepadanya. Fa inna zalikal abdu lamma rahima ibadallah biqaulihi, maka sesungguhnya itu
terjadi kepada seorang hamba tatkala ia memberikan kasih sayang kepada hamba Allah dengan perkataannya, lau kana hadza daqiqan, seandainya bukit pasir atau seandainya padang pasir yang tandus ini adalah berubah menjadi tepung berataan, la asba'an nas, niscaya aku akan memberikan makan seluruhnya kepada penghuni orang-orang Bani Israel. Fawajada saumu kama law fa'ala, maka laki-laki yang ahli ibadah tersebut mendapatkan pahala sebagaimana jikalau ia melakukannya. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai pesan moral daripada hadis yang pertama ini tiada lain adalah agar kita sekecil apapun perbuatan baik kita pasti kita akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal kebajikan walau seberat zarrah, zarrah itu mungkin seberat biji sawi kecil, tapi kebaikan, yarahu, niscaya ia akan melihat kelak pada hari kiamat. Sebaliknya pula, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sezarrah seberat biji sawi, pasti orang tersebut pun akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Itu ingati. Jadi senantiasa kita berbuat baik lawan orang, Allah tidak akan membiarkan kita. Pasti Allah akan membalas semua kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Ya.